Kan kreatif Ponorogo. Dan langsung interview karena ya, saya mewakili Omah Jero sebagai saudara dan Bareng Jadil. Was Dimas nggak bisa hadir, maka saya mewakili untuk Bareng Jadil. Omah Jero adalah satu film bagaimana kami mengangkat isu tentang sebuah ruang jero itu ruang paling privat dalam keluarga Jawa, dan memang di Ponorogo itu ada. Bahkan kami ketika syuting di Omah Jero kita nggak boleh masuk, dan rumah yang dijadikan Omah Jero ini rumah kosong, maka kita dapat syuting. Nah itu yang pertama, isu yang pertama. Isu yang kedua tentang bagaimana kita menyisipkan bentuk sikap antara anak sedang kabit pancuran, yaitu anak tengah perempuan diapit dua saudara laki-laki. Nah itu terus apa namanya, ada satu kasus itu nggak punya membarong yang akhirnya dan Mintul itu memberikan satu tarian terakhir, tarian persembahan untuk Mas Aryo tadi, karena Mas Aryo ini salah satu pembarong seniman yang memang dia karena kebutuhan keuangan dia harus keluar negeri. Dan saya rasa harapannya sih dari film dokumenter ini ketika sudah keluar ke publik seperti ini, semoga ada perhatian khusus lah ya untuk hal ini, karena kita tahu zaman semakin modern, zaman semakin maju gitu kan, dan apa istilahnya ya, semakin cepat kita tergiur dengan kecepatan di era digital ini yang kita bisa tahu luar negeri dan sebagainya, sehingga kita bisa melupakan apa yang ada di dekat kita dan apa yang menjadi jati diri kita. Itu sih. Oke, luar biasa. Plus dong tepuk tangannya untuk Azra mewakili. Dengan cara merubah komunikasinya. Oke, betul. Sebenarnya banyak cara ya, tapi salah satu yang ingin saya tunjukkan ya merubah komunikasi. Dari cara unik mulai SMS, kemudian telepon biasa, kemudian yang terakhir kan pakai surat juga. Itu adalah treatment di mana hubungan itu bisa lebih harmonis lah. Variatif ya. Oke. Jadi nggak ada kebosanan. Tapi terkadang apa itu orang yang pasangan kita itu nggak menyadari hal itu, malah ribet malah. Ini kari. Padahal lihatnya udah bagus ya, yang dilihatnya bukan pasangannya, tapi bagaimana caranya kita berkomunikasi. Itu paling bener harusnya ya. Pasangannya bahaya. Jadi yang akhirnya menerima perubahan-perubahan komunikasi yang dilakukan oleh Rani dengan cara walkie-talkie. Jadi namanya walkie-talkie kan sebenarnya kan riset ke beberapa orang yang benar-benar dia TKW, dan ada suatu underline yang sangat unik bahwa kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang ingin dicapai untuk angkat isu juga. Angkat isu juga. Baik, ada yang mau ditambahkan? Jadi sutradaranya langsung, monggo Mas. Agak maju dikit boleh. Nah, tepuk tangan dong. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton film sampai jam 10 malam ya teman-teman, masih stay di sini. Teman-teman sangat keren sekali, dan untuk pertama kalinya menyebut Mal Mustafa ini tayang pertama kali di sini. Wow, tepuk tangan dong, boleh. Sedikit menambahkan ya, kalau menyebut Mal Mustafa ini adalah sebuah kisah nyata sebenarnya yang dialami oleh seseorang, tapi memang dianya ini nggak berkenan untuk dipublish karena mungkin traumanya masa lalu, di mana dia itu adalah seorang anak yang menjadi korban, dan trust isunya itu bukan sebuah pengumuman SNMPTN, tapi dia itu waktu itu mendapatkan juara kelas, akan tetapi mau diumumkan ke orang tuanya waktu itu pas biasanya kan kalau kalau anaknya pulang, anaknya mau liburan itu ada yang disebut rapat. Nah itu kebetulan ibunya pas datang dari Hong Kong. Gitu. Nah akhirnya pas udah pulang, anaknya dapet ranking mau ngasih tahu ke orang tuanya, tapi ternyata sampai rumah itu udah bertengkar, mereka berdua, orang tuanya udah bertengkar, dan ternyata isunya itu adalah di dalam film dua orang ini dari bapak ibu ini semua salah semua sih. Bapaknya di rumah itu juga menyalahgunakan uang yang dikirim oleh ibu di rumah, buat judi, buat hal-hal yang baik ya. Itu relate di sini gitu loh, dan kisah nyatanya pun ada gitu. Dan selanjutnya adalah ibu. Nah ibunya itu di sana karena memang TKW dan 10 tahun ya dia nggak pulang, akhirnya di sana udah berpasangan dengan orang lain dengan selingkuhannya. Kalau teman-teman dengar tadi diajak liburan sama ayah, biasanya kan pokoknya
bapak kan, ini tadi nama ayah. Nah jadi keduanya itu sama-sama salah. Nah terus tadi di ending ditampilkan bahwasanya Putri itu berkunjung ke makam bapaknya. Nah ternyata si tokoh yang aslinya ini hidupnya itu setelah perceraian itu malah sama bapaknya, bukan sama ibunya. Jadi ibunya nggak tahu entah kemana. Itu sih kalau simpelnya seperti itu kalau dari film Menjemput Mustafa. Keren, tepuk tangan dong, boleh. Judulnya memang sudah membuat kita nestapa ya Mas ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Oh, dari film selanjutnya? Film selanjutnya boleh? Iya. Betul. Ini merangkap sekali. Merangkap ya, sekalian aja. Ya, untuk film Becek, kebetulan film Becek ini pertama kali juga pulang kampung di Ponorogo. Teman-teman dari Becek juga waktu itu Mas? Becek juga? Iya, kita habis becek dari mana-mana sih Mbak. Kebetulan habis tayang dari kita bisa besok kita tayang di Sidoarjo juga sih Becek. Ini kita pulang kampung di Ponorogo dan teman-teman terima kasih apresiasinya tadi ya teman-teman udah nonton tadi. Kalau sedikit tentang Becek itu sebenarnya keresahan saya sendiri Mbak. Waktu saya iya kan saya rumahnya kecanggihan teknologi yang dimana sekarang itu zaman sekarang dengan perkembangan era teknologi ini kita remaja-remaja zaman sekarang itu menggunakannya dengan tidak tepat. Ada di penonjolan di skin yang mengedit foto tadi, ya, dan juga yang itu dibayar untuk mengerjakan tugas. Itu juga kita kasih tonjolan di situ. Kalau untuk resolusi dari masalah ini kita taruh di ending. Jadi kayak yang sudah mulai insyaf yang memberikan joki tugas tadi, dan juga kesadaran dari pemain yang namanya Abi. Ya, itu ya, yang sebenarnya memang itu dari keseharian dan sering ditemui di anak-anak zaman now. Tepuk tangan dong, boleh. Dan ini adalah merupakan malam yang luar biasa. Kita tunggu kan.